Oke, teman-teman kami sekalian, di hadapan saya ini ada Toshiba Portec M800. Ini adalah notebook keluaran tahun 2000-an ke bawah ya. Ini adalah Toshiba Portec M800, di mana ini kondisinya tidak rusak. Jadi pemiliknya pengen migrasi dari harddisk menggunakan SSD. Kemudian RAM-nya juga akan kita tambah dari awalnya 1 GB menjadi 4 GB. Apakah bisa laptop jadul kita pasang SSD? Nah, kita akan coba di video berikut ini. Oke, langkah awal sebagaimana yang biasa saya lakukan, pasti saya akan melepaskan baterainya terlebih dahulu. Jangan melepaskan bagian-bagian yang lain sebelum baterainya kalian lepaskan. Setelah itu, setelah baterai kalian lepaskan, kalian bisa tekan tombol power selama kurang lebih 3 detik. Hal ini bertujuan untuk melepaskan semua arus listrik yang mungkin masih tersimpan pada bagian mainboard. Nah, ini biasa saya lakukan. Ini antisipasi saja, langkah aman supaya tidak terjadi konsleting. Nah, kemudian langkah kedua, lepaskan pada bagian cover penutup harddisk. Jadi kalian bisa lepaskan satu persatu pada bagian ini. Nah, harddisk ini akan kita ganti dengan menggunakan SSD. Nah, oke, karena kita akan upgrade RAM juga menjadi 4 GB, maka kita perlu membuka cover penutup pada bagian RAM. Perlu diketahui bahwa laptop Toshiba Portec M800 ini dia menggunakan RAM DDR2. Nah, cukup jadul sekali ya, padahal sekarang sudah menggunakan DDR4. Nah, ini separuhnya. Ini DDR2. Kemudian awalnya ini 1 GB 1 keping. Nanti kita akan upgrade menjadi 4 GB. Masing-masing 2 GB, jadi nanti 2 slot kita akan isi 2 GB 2 GB sehingga menjadi 4 GB. Nah, untuk mencari yang 4 GB pun tidak ada yang baru. Ini semuanya copotan karena memang tidak ada keluaran terbaru untuk DDR2. Sekarang sudah DDR4. Kalau DDR3, DDR4 itu masih banyak di pasaran. Sedangkan DDR2 ini sudah sangat langka. Kalaupun ada, itu copotan ya. Nah, oke, karena harddisknya akan kita tukar menggunakan SSD supaya tidak terbuang harddisknya, kita akan jadikan harddisknya sebagai media penyimpanan. Nah, nanti harddisknya itu akan kita pasang pada bagian slot CD-ROM atau DVD-ROM pada bagian ini ya. Jadi di pasaran itu ada yang jual namanya HDD-CD. Jadi nanti untuk tempat harddisk yang lama, sehingga nanti kita bisa masukkan pada bagian slot CD-ROM atau DVD-ROM. Namun setelah saya cek, ternyata DVD-ROM jenis Toshiba Portec ini dia masih menggunakan jenis konektor IDE. Ini konektor yang lama seperti ini ya. Sedangkan yang banyak dijual di pasaran itu adalah jenis SATA. Nah, kalau SATA itu harganya murah, sekitar 50 ribuan. Sedangkan untuk yang IDE ini jarang yang jual, kalaupun ada harganya sekitar 300-an ya. Nah, sehingga ini harddisknya nanti kita jadikan media penyimpanan eksternal saja. Jadi nanti kita belikan cover penutup harddisk eksternal, sehingga media penyimpanan harddisknya itu masih bisa kita gunakan. Nah, ini adalah SSD yang saya gunakan, mereknya Vigen, kapasitas 128, dan ini saya pilih sengaja kenapa? Karena ini ada garansi 3 tahun ya. Jadi kalau misalnya nanti 1 tahun dipakai, rusak tidak terbaca, itu bisa diklaim. Di sini ada ditulis garansi 3 tahun. Dan menurut teman-teman teknisi, untuk jenis Vigen ini yang paling gampang dan paling mudah klaim garansi. Katanya seperti itu ya. Sehingga saya memang beli ini. Syarat untuk klaim garansi itu harus membawa struk, jadi nota pembelian itu tidak boleh hilang. Dan juga cover ini atau casing ini, kotak boxnya ini juga harus dibawa seperti itu ya. Jadi harus disimpan kotak box dan juga struknya. Oke, karena SSD-nya sangat tipis, jadi kita membutuhkan plat bawaan dari harddisk. Jadi platnya itu kita lepaskan, kita pasang pada bagian SSD, sehingga nanti ini
posisi kedudukan SSD itu tidak goyang ya. Kita pasang kembali skrunya. Nah, setelah itu kalian pasang platnya. Setelah terpasang kalian masukkan ke slot. Jadi posisinya nanti seperti ini, sehingga sangat kokoh ya. Dan itu kita ikat dengan skru dari penutup casing harddisknya. Jadi posisinya seperti ini, dan ini cukup kuat, dan harddisknya atau SSD-nya itu tidak goyang nantinya. Nah, sampai di sini proses penggantian dari harddisk menggunakan SSD itu sudah selesai. Jadi sangat mudah kan? Jadi kita hanya perlu mengganti harddisknya, kita ganti dengan menggunakan SSD. Nah, oke, namun belum selesai sampai di sana saja ya. Kita perlu cek dulu apakah SSD-nya terbaca. Kita tekan tombol power, kemudian tekan F2. Kalau untuk Toshiba ini F2 untuk masuk ke menu BIOS seperti ini. Dan kita cek di sini untuk SSD-nya itu sudah terbaca. Di sini Vigen 128 GB. Nah, jadi ini sudah terbaca. Langkah selanjutnya, karena SSD ini baru, belum kita install operating system ataupun OS. Apakah nanti menggunakan Windows 7, Windows 10, namun saran saya ini menggunakan Windows 7 saja, karena ini laptop cukup lama, jadi nanti kalau Windows 10 takutnya terlalu berat. Nah, oleh karena itu kita perlu install ulang atau masukkan OS. Sebetulnya ada dua cara, kalian bisa cloning sistemnya, namun saya di sini menggunakan install ulang saja. Saya install ulang dengan menggunakan flash disk. Jadi kita posisikan flash disk di urutan pertama pada saat booting. Dan kita lakukan install ulang sampai dia prosesnya selesai.